Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita masih merasakan detik-detik Ramadan, waktu-waktu Ramadan, saat-saat Ramadan. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu Ramadan yang kurang beberapa hari lagi ini. Tahun depan belum tentu kita masih berjumpa dengan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka, janganlah kamu menggauli istri-istri sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, iktikaf berasal dari akar kata hakafa yaqifu hukufan, yang berarti menetapi sesuatu dan menahan diri padanya. Adapun menurut istilah syara' berarti seseorang tinggal atau menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat dan cara tertentu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibadah iktikaf ini hampir sama dengan wukuf dalam haji. Bedanya, wukuf dilaksanakan di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari zuhur hingga terbenamnya matahari. Sedangkan iktikaf dilaksanakan di masjid. Baik iktikaf maupun wukuf sama-sama bertujuan untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersunyi atau menyendiri. Segala aktivitas duniawi untuk sementara waktu dihentikan agar pikiran dan perasaan kita berkonsentrasi, zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menjadi ijma' kesamaan pendapat di kalangan ulama bahwa ibadah ini hukumnya sunnah dan disyariatkan oleh
Islam, terutama pada 10 hari terakhir Ramadan. Dalam hal ini, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan, sepengetahuan saya, tidak seorang pun dari ulama yang menyatakan bahwa iktikaf bukan sunnah. Landasan dalilnya telah jelas sebagaimana firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka, janganlah kamu menggauli istri-istri, berhubungan intim dengan istri sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Aisyah, dijelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW melakukan iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan sejak Rasulullah Muhammad berada di Madinah sampai wafatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selama menjalankan iktikaf, seorang muktakif selain wajib menjalankan ibadah-ibadah fardu seperti sholat 5 waktu berjamaah, juga disunahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, mulai dari sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudhu, sholat rawatib, hingga sholat lail dan sholat witir. Selain sholat-sholat sunnah, dianjurkan pula bagi mereka yang iktikaf untuk menambah intensitas hubungannya dengan Al-Quran, mulai dari membaca dilakukan sendiri-sendiri maupun dengan tadarus bersama, mempelajari hingga mentadaburinya. Selain menambah intensitas menggauli Al-Quran, dianjurkan pula memperbanyak zikir, doa, dan munajat kepada Allah, terutama yang maksur yang diajarkan lafadznya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bisa juga dengan memperbanyak doa sesuai dengan hajat dan kebutuhan masing-masing dengan lafadz dan bahasa sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bermuhasabah, introspeksi diri, menghitung diri saat iktikaf juga dianjurkan sekali. Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan cara mengikuti pengajian atau ceramah agama yang diselenggarakan di masjid tersebut. Ragam ibadah selama iktikaf akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa diharapkan semakin bertambah seiring dengan kesungguhan menjalani iktikaf. Inilah cara berkholwat, menyendiri dan menyepi yang diajarkan Islam. Adapun cara-cara di luar yang disyariatkan Allah dapat menyesatkan, seperti bertapa atau semedi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekalipun iktikaf hukumnya sunnah bukan wajib, tetapi Rasulullah Muhammad SAW sejak hijrah ke Madinah tidak pernah meninggalkannya. Setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau Rasulullah meninggalkan kesibukan dunia untuk menyendiri di masjid. Hal tersebut dilakukan hingga beliau wafat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu hari karena suatu hal yang mendesak, beliau Rasulullah absen
melakukan iktikaf. Pada saat itu segera beliau gantikan dengan mengqadha'nya di 10 terakhir bulan Syawal pada tahun yang sama. Pernah juga terjadi karena uzur, beliau lalu menggantikannya pada Ramadan tahun berikutnya, sehingga Rasulullah SAW menjalankan iktikaf selama 20 hari. Begitu gambaran betapa Rasulullah Muhammad SAW sangat bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah yang istimewa ini. Suatu hari Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya pada masa jahiliyah dulu bernadar untuk melaksanakan iktikaf. Mendengar penuturan tersebut, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Penuhilah, bayarlah nadarmu itu." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau bernadar untuk iktikaf dalam keadaan belum Islam saja tetap harus dipenuhi. Lalu bagaimana jika bernadar di waktu Islam? Lagi-lagi kejadian tersebut memberi gambaran betapa tinggi posisi iktikaf bagi kaum beriman. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika beriktikaf masuk dalam kubahnya sendirian. Beliau tidak pulang kecuali bila ada keperluan yang mendesak. Saat beriktikaf, Rasulullah Muhammad SAW terkadang juga mengajak keluarganya. Hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Itulah bentuk kesungguhan Rasulullah Muhammad SAW dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sedang di luar bulan Ramadan, menurut hadis yang diriwayatkan Muslim, beliau tidak melakukan iktikaf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan yang menawarkan berbagai keistimewaan, mulai dari rahmat, berkah, maghfirah sampai pembebasan dari api neraka, tentu harus disambut dengan sebaik-baiknya. Apalagi Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan pengabulan doa. Justru disinilah letak rahasia Islam mengajarkan kepada umatnya untuk beriktikaf. Dengan iktikaf kita diharapkan lebih banyak berdoa di samping berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, justru Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu ayat, "Wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza ta'am fayastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setidaknya ada 2 hikmah yang bisa dipetik dari ibadah iktikaf ini. Pertama, iktikaf memberi kesempatan
kepada pikiran dan perasaan, akal dan hati untuk rehat sejenak dari berbagai kesibukan yang bersifat duniawi. Seperti halnya puasa, memberi waktu kepada perut untuk istirahat sesaat dari kesibukan mengunyah dan mengolah makanan dan minuman. Bukan berarti kesibukan duniawi itu tidak perlu atau bernilai rendah. Akan tetapi, jika kita ingin mendapatkan ketinggian derajat dan kemuliaan yang sejati, kita harus beranjak sesaat dari segala yang menjadikan kita terjerembab dalam kesibukan rutin duniawi. Yang kedua, iktikaf juga memberi kesempatan sekaligus peluang kepada kaum muslim untuk memaksimalkan upaya dalam memburu dan meraih Lailatul Qadar yang pahalanya bernilai lebih baik dari 1000 bulan. Sangat disayangkan jika kesempatan langka yang terjadi sekali dalam setahun itu berlalu begitu saja. Lailatul Qadar bagi umat Islam sama halnya dengan wukuf di Arafah bagi jamaah haji. Pada kedua momentum tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa, melipat gandakan pahala, dan membalasnya dengan surga. Semua doa dikabulkan, segala hajat kebutuhan dipenuhi, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi semua urusan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikaruniai Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.